Agak gelap. Oke, oke, sip. Ya Pak, mohon maaf Pak, rada gelap. Saya lagi di lapangan, jadi ini nanti Mas Fikri terlebih dahulu. Silakan Mas Fikri. Halo Mas Fikri. Halo, halo. Iya, Silakan Mas Fikri, duluan Mas. halo. Bisa di slide so langsung Mas Arvin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ardi, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mohon memaklumi sedikit Pak. Jadi memang kami sedikit shock Pak ketika kami tahu bahwa hari ini ada pertemuan 2 sesi. Kami belum menuntaskan slide-nya Pak. Namun kami tadi sudah coba untuk menuntaskan. Ada beberapa hal, namun segi tampilan mungkin belum begitu baik Pak. Namun poin-poin apa yang ingin kami sampaikan sudah kami siapkan. Di sini kami berdua tadi sama dengan Mas kelompoknya Mas Deko, Mas dan Mbak sebelumnya, mohon maaf saya lupa namanya. Isunya ada transportasi Pak. Namun tadi pendekatannya lebih banyak membahas tentang transportasi pribadi. Di sini kami lebih banyak membahas tentang bagaimana kaitannya dengan transportasi publik. Secara lebih jelas nanti akan dijelaskan oleh Mas Ardin terkait definisi dan lain sebagainya. Kemudian nanti saya akan jelaskan terkait contohnya studi kasus apa sih yang sebenarnya bisa membantu kita untuk memahami kasus transportasi publik. Saya persilakan ke Mas Ahmad Farudin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fikri. Selamat malam Pak Ardi, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kalau suara saya rada terputus-putus. Saya sedang ada di ujung genteng, jadi sinyalnya kurang begitu bagus. Saya usahakan untuk tetap presentasi dengan baik. Baik, untuk malam ini kita akan bahas tentang fenomena dan isu transportasi serta keterkaitannya dengan transportasi publik. Bentar, saya next. Ya, jadi kalau definisi dari transportasi sendiri menurut Miro tahun 2005, transportasi itu dapat diartikan usaha untuk memindahkan pergerakan, mengangkut dan mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Intinya adalah objek ini bisa berupa barang maupun manusia. Jadi transportasi ini tidak terbatas pada manusia saja yang selama ini kita tahu, tapi transportasi ini bisa berupa barang maupun manusia. Bisa berupa barang juga gitu. Kita bisa lihat ada truk-truk maupun kereta api yang mengangkut barang dan sebagainya. Nah, kemudian ada unsur-unsur pengangkutan transportasi. Yang pertama ada muatan yang diangkut, kemudian yang kedua tersedianya kendaraan sebagai alat angkutannya, ketiga ada jalanan jalur yang dapat dilalui, ada terminal asal dan tujuan terminalnya, terus terakhir tersedia sumber daya manusia dan organisasi untuk manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. Jadi transportasi itu harus ada unsur-unsurnya, nggak bisa cuma satu hal atau dua hal yang bisa jalan. Ada barangnya, ada kendaraannya, tapi tidak ada jalan, nggak bisa juga. Kemudian ada barangnya, ada kendaraannya, tapi nggak ada tujuan atau nggak ada tempat asal, nggak bisa juga. Jadi harus saling keterkaitan 5 unsur ini. Kemudian kalau sarana dan prasarana sendiri secara umum paling gampang kita pisahkan seperti ini. Kalau sarana itu adalah sesuatu yang digunakan, dia benda yang bisa bergerak kemana-mana yang bisa digunakan. Itu kalau transportasi kita sebut sebagai kendaraan. Ya, kendaraan ini macam-macam, bisa berupa pesawat terbang, bisa berupa kendaraan darat, laut, udara gitulah. Kita pisahkan 3 hal aja. Kalau prasarana kita bisa bicara jembatan, jalan, bandara dan sebagainya gitu. Pokoknya yang menunjang transportasi ini tetap berjalan. Selanjutnya ada kebutuhan transportasi. Nah, ini menurut Setijo Warno dan Frazila tahun 2001, dia mengatakan bahwa transportasi ini dibutuhkan untuk mengangkut orang dari menuju ke suatu daerah. Jadi orang itu pasti ada keinginan untuk menuju ke suatu daerah untuk berinteraksi kah atau berdagang dan sebagainya. Maka ini dibutuhkan transportasi. Tidak mungkin orang itu tidak menuju ke suatu tempat, pasti dia akan berpergian. Lalu ada yang bilang enggak juga, kita bisa memanfaatkan teknologi. Iya, dalam untuk beberapa aspek iya, tapi untuk beberapa hal nggak bisa, yang nggak bisa diwakilkan tetap harus berpergian. Makanya dibutuhkan oleh transportasi. Yang kedua, kebutuhan untuk mengangkut sebuah barang. Ya ini pasti ya, jadi kita manusia pasti butuh banyak barang yang harus dikirim ya. Untuk teman-teman pasti udah nggak asing lagi sama JNE, JNT dan sebagainya itu yang untuk mengangkut barang, jasa barang. Nah, itu salah satu bentuk transportasi kayak gitu.
Nah, isu transportasinya, kalau kita bicara di perkotaan, maka kita akan bicara tentang urbanisasi. Ketika urbanisasi ini terjadi, atau perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin banyak, ini akan menyebabkan naiknya jumlah penduduk. Secara nggak langsung, ketika penduduk ini makin banyak, maka setiap penduduk ini akan punya keinginan untuk menuju ke suatu lokasi. Nah, ketika semua penduduk mempunyai keinginan yang sama, tujuan yang tidak terlalu berbeda, menggunakan jalur yang sama, ini akan timbul kemacetan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar kelompok sebelumnya tentang kemacetan itu sendiri. Saya hanya mengulas sedikit ya. Jadi ketika rasio jalan ini tidak lagi mencukupi untuk jumlah kendaraan. Jadi dulu pernah saya dapat teori transportasi itu, sepeda motor untuk idealnya kecepatan 60 km per jam itu membutuhkan luas 3 kali 3 meter. Ya sekitar segitu. Untuk mobil tuh bisa lebih lebar lagi. Jadi 5 kali 5 meter. Jadi nggak bisa dia mobil tuh 20 kali 20 kalau nggak salah. Jadi dia butuh space yang besar. Nah, ketika bayangkan kalau itu kendaraan secara bersama-sama dalam satu jalur, ini akan menyebabkan kepadatan. Nah, ini bikin macet. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka prasarana transportasi tidak bisa menampung lagi. Maksudnya dibiarkan ini bukan soal urbanisasi. Urbanisasi iya, tapi kita lebih bicara ke transportasi yang digunakan oleh setiap masyarakat. Kalau kita bicara setiap masyarakat menggunakan transportasi, dia menggunakan transportasi pribadi. Bayangkan setiap orang punya mobil, akan macet tuh semua jalan. Kita nggak punya space lagi untuk keluar. Maka harus ada solusi-solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut. Nah, Indonesia pada tahun 2011 menurut WHO itu menempati peringkat ke-8 sebagai penyumbang angka kematian akibat laka lantas dengan angka 12,2% dari 100.000 populasi. Tadi singgung Pak Ardi, betul. Ya, nah transportasi yang bikin kecelakaan ini ya dan itu kan disebabkan oleh melanggar lalu lintas ya. Kebanyakan akibat melanggar lalu lintas, entah overspeed atau melanggar lampu merah dan sebagainya gitu, atau tidak menggunakan helm dan sebagainya. Itu kebanyakan adalah motor atau kendaraan pribadi yang mana jumlahnya begitu banyak di Indonesia gitu. Nah, ini ketika bayangkan saja setiap orang memiliki sepeda motor dan menggunakannya secara bersama-sama, ya ini kan bikin macet, kecelakaan juga makin sering terjadi. Nah, ini sebagai bukti bahwa transportasi pribadi ini harus segera diatasi, bukan dihilangkan tapi lebih dikontrol gitu dan diberikan solusi. Tidak mungkin kita membatasi orang memiliki kendaraan tapi kita tidak memberikan solusi untuk dia pergi ke suatu tempat. Nah, ini kita harus memberikan solusi. Solusinya apa? Yaitu transportasi publik. Nah, kita bicara sekarang untuk kenaikan jumlah kendaraan bermotor. Tadi saya bilang tidak terkontrol. Di tahun 2019 saja itu dari 2017 sampai 2019 kenaikan jumlah kendaraan bermotor itu 0,7%. Sedangkan angka kenaikan itu tahun 2016 ya, nggak salah itu hanya kenaikan kapasitas jalan itu hanya 0,1%, kurang dari 0,1%. Ini nggak ideal ya. Jadi akhirnya kenaikan motor ini tidak diimbangi dengan jumlah jalan. Akhirnya ya apa ya, kelebihan lah. Itu ibarat kata kalau kayak saya lah badan gemuk seperti ini ya, karena saya makannya banyak tidak saya keluarkan melalui olahraga ya akhirnya menjadi numpuk gitu, akhirnya tidak bisa keluar. Sama ibarat kata di kendaraan gitu, ketika tidak ada space yang cukup maka ya padat aja gitu, nggak bisa gerak. Nah, ini kalau ketika prasarana jalan itu tidak mampu menampung jumlah kendaraan pribadi karena kenaikan angkanya yang tidak imbang akan membuat kemacetan di Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya itu akan semakin parah. Ya, ini true story ya. Saya kenapa langsung caps lock Jakarta di sini ya. Kita ya salah satu kota termacet di dunia, dulu pernah kan kita dapat ranking gitu kota termacet di dunia itu sama New Delhi ya, dekat-dekat situ. Nah, itu ya udah saya caps lock di Jakarta. Nah, sekarang hampir di semua kota besar itu mengalami hal yang sama. Karena kapasitas jalannya tidak cukup untuk kenaikan kendaraan di setiap tahunnya. Jumlah kendaraan naik terus tapi jalan ya tetap aja gitu. Nah, ini harus dikendalikan dengan cara tadi transportasi publik. Nah, tadi solusi dari isu transportasi tadi adalah
pembangunan transportasi publik sebagai jawaban atas kemacetan yang ada di Jakarta menjadi sangat penting atau di kota-kota besar lainnya. Transportasi publik yang berbasis rel maupun jalan harus dikebut dan diintegrasikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemacetan yang ada di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Jadi sebenarnya transportasi publik ini mau dia berbasis jalan maupun rel sama-sama harus segera dibangun gitu, nggak boleh ditunda-tunda, harus cepat, ayo cepat dibangun dan sebagainya gitu. Nah, cuman ada teori yang menyebutkan bahwa zaman modern nanti, masa depan nanti, kita sudah bisa lihat di Jepang maupun di Malaysia yang dia sudah mulai beralih ke transportasi berbasis rel untuk transportasi daratnya ya. Kita bicara transportasi darat. Maka untuk kota-kota modern itu kita perlu transportasi berbasis rel semakin banyak. Apa yang dilakukan? Ya membangun MRT lah, LRT lah, KRL dan sebagainya dan itu harus terintegrasi. Jadi kalau kita bicara KRL, MRT, LRT sekarang di Jakarta lagi dikebut ya. Sekarang udah ada fase 2 yaitu antara Bundaran HI ke kota. Nah itu sedang dibangun. Nanti dari Harmoni ke Tangerang itu dibangun dan Harmoni ke arah Harmoni ke Halim kalau nggak salah itu juga dibangun. Jadi nanti interconnected ini. KRL juga dibangun dan semua transportasi berbasis rel dibangun secara bersamaan ini untuk membangun transportasi publik. Pun di Yogyakarta juga nggak kalah. Yogyakarta Solo sekarang sudah memiliki KRL. Elektrifikasi antara Jogja dan Solo sudah selesai. Jadi semua double track yang di Jogja ke Solo ini sekarang sudah elektrik dan per 2021 ini sudah ada KRL Yogyakarta Solo gitu. Nah, jadi pemerintah sudah menjawab tantangan ini dengan membangun transportasi berbasis rel. Ini membiasakan orang untuk menggunakan transportasi publik. Jadi nanti lama-kelamaan orang mulai berpikir ulang untuk menggunakan transportasi pribadi gitu. Sebenarnya gini sih konsepnya. Kalau kita bisa membeli, ibarat kata gini, misal saya dari Depok kerja di Jakarta Pusat gitu. Kalau saya naik motor pribadi, kendaraan pribadi, saya butuh waktu 2 jam. Dan saya naik transportasi umum hanya butuh 30 menit. Saya akan naik transportasi pribadi. Itu yang harus dikejar pemerintah. Jadi kita membuat bagaimana orang ini menjadi iri kepada transportasi publik. Akhirnya nanti orang akan naik transportasi publik semuanya. Dan ini akan jadi sukses ketika kita bisa membuka semua akses. Sebenarnya ini sudah dilakukan di Jakarta. Saya juga apresiasi kepada Pak Anies sudah berhasil membuat angkutan 0 rupiah ya, angkutan umum 0 rupiah itu yang keliling-keliling ke pelosok-pelosok ibu kota untuk menaikkan penumpang ke BRT-nya yaitu Transjakarta. Nah itu ketika ini integrated semua, orang akan berpikir ulang. Kayak saya contohnya ya, saya kalau mau ke Bundaran HI, sekarang saya punya beberapa opsi. Kalau dari saya dari UI ya, kalau dari UI Depok saya bisa naik TJ ke arah Lebak Bulus, turun Fatmawati, terus kemudian naik MRT, turun HI langsung. Atau saya bisa naik KRL, turun Sudirman, naik MRT sampai HI. Atau saya turun Sudirman, naik ojek online sampai HI. Jadi banyak opsi. Ketika saya punya banyak opsi, saya bisa memperhitungkan waktu yang saya butuhkan. Opsi-opsi inilah nanti yang akan membuat orang akan semakin berpikir untuk menggunakan transportasi pribadi. Ya, ngapain saya mengeluarkan mobil? Kalau saya harus mengeluarkan mobil, saya harus habis 150.000 untuk sekali perjalanan. Sedangkan transportasi publik saya cukup 50.000, 60.000 gitu. Nah ini mindset ini yang harus kita bangun untuk membangun transportasi publik yang integrated itu. Nah nanti ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Mas Fikri. Ini rencana riset kami. Kalau nggak di Jakarta ya di Solo. Makanya tadi saya agak kaget Pak Ardi, jujur aja. Jadi kami masih bingung bisa jadi di Solo maupun di Jakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fikri untuk isu di Jakarta. Ya baik, terima kasih Mas Ahmad Fahrudin. Jadi di sini saya slide sebelumnya Mas. Ya, di sini di GIF yang bagian bawah GIF ini bisa dilihat ada simulasi di mana jika mobil atau kendaraan pribadi itu hanya bisa menampung mungkin satu mobil satu penumpang. Namun jika adanya kebijakan transportasi publik yang didukung dengan fasilitas yang memadai, maka bisa menampung banyak penumpang seperti itu. Di sini bisa kita lihat di data yang sebelah kanan atas sebenarnya jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta ini peningkatannya cukup signifikan jika kita lihat angkanya. Jadi memang
tidak ada alasan untuk tidak membeli mobil atau motor. Tadi sebelum presentasi saya dengan teman-teman sedikit melakukan survei, saya tanyakan apakah ingin membeli mobil. Jadi memang alasannya semuanya ingin membeli mobil. Kenapa ingin membeli mobil? Ya mobil adalah bukti pencapaian sebenarnya. Jadi bukan lagi sebagai alat transportasi, karena memang kalau kita lihat di DKI Jakarta alat transportasi semua sudah difasilitasi. Ada tadi sudah disebutkan Mas Alden, ada busway, ada MRT, KRL dan lain sebagainya. Namun mobil ada bukti pencapaian bagaimana kualitas kekayaan kita sebenarnya. Nah itu yang mindset itu memang tidak bisa dielakkan ya. Namun coba perlahan akan kita temukan bagaimana solusinya. Kemudian di bagian bawah juga, di bagian bawah di sini adalah bagaimana pencatatan mobil, yang bagian atas motor, yang bagian bawah mobil. Di sini angkanya relatif stagnan, di mana adanya pembelian mobil, namun juga ada juga mobil-mobil yang memang dipindahkan, tidak lagi di DKI, namun pindah ke kota-kota lain, karena memang banyak oknum-oknum, bukan oknum ya, ada banyak penduduk-penduduk yang di non DKI Jakarta membeli mobilnya di DKI Jakarta, seperti itu. Di next slide, Mas. Nah, ini saya kutip dari berbagai sumber. Di sini sebenarnya bisa dilihat bagaimana sih perkembangan transportasi publik di DKI. Dari zaman dulu sekali, itu di zaman kolonial Belanda, delman dengan kuda sebagai tenaga utamanya ini digunakan sebagai alat transportasi. Ya, ini di tahun masa-masa penjajahan seperti itu. Namun memang jika kita melihat di fase-fase kekinian, mungkin delman hanya digunakan sebagai objek wisata, mungkin sebagai budaya gitu. Karena memang ada isu-isu animalisme, animal abuse di dalam penggunaan kuda mungkin ya. Kemudian di sini lihat perkembangannya bagaimana kemudian ada tram, ada becak, helicak, taksi di 1970. Di sini saya tadi mendapatkan info bahwa taksi pertama di Indonesia itu adanya di DKI, yakni di taksinya Bluebird juga di tahun 1972. Di situ sudah mulai ada fenomena taksi di DKI. Kemudian adanya oplet, kemudian mulai muncul bemo, kemudian ada bajai, mikrolet, metro mini, dan ada bus tingkat. Sempat ada bus tingkat yang kini mungkin fungsinya sudah menjadi bus wisata. Kemudian ada mulai masuk ke kebijakan-kebijakan yang difokuskan oleh pemerintah DKI Jakarta, ada Transjakarta, ada juga ojol, fenomena ojol yang sebelumnya ada ojek konvensional menjadi ojek online, dan juga adanya MRT seperti itu. Next slide, Mas. Nah, jika dilihat di foto ini foto ini adalah jawaban atas bagaimana pengelolaan jalan, bagaimana pemanfaatan jalan yang paling tepat. Karena jika kita lihat di sini di bawah tanahnya kita bisa tahu adanya kereta cepat atau MRT, kemudian di atasnya ini ada mobil, kemudian ada bagian-bagian untuk pejalan kaki, kemudian di sisi kanannya ada bagian untuk pesepeda. Namun di sini mungkin belum foto yang saya gunakan, belum ada foto untuk yang pesepeda. Kemudian ada bagian untuk mobil dan juga ada bagian-bagian untuk busway atau bis Transjakarta seperti itu. Jika memungkinkan, boleh saya tampilkan sedikit video, Pak. Saya menonton tayangan di ILC waktu itu, Pak Anies Baswedan menyampaikan tentang ini. Mungkin saya izin seksi. Ini tidak ada kepentingan politik sama sekali. Ini hanya bagaimana melihat gagasan yang disampaikan oleh pemimpin ibu kota. Ya. Ini soundnya apakah masuk atau tidak? Enggak kayaknya. Coba. Enggak masuk. Stop share dulu, share lagi dengan sound. Waktu mau share dengan sound di pojok kiri bawah. Oh iya. Ya. Gagasan bisa berbahaya. Karena itu justru urutannya adalah gagasan. Sebagai contoh, misalnya membangun transportasi. Gagasannya apa? Begini, urutan membangun itu prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan, alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Jadi nomor 1 pejalan kaki. Nomor 2 adalah kendaraan bebas emisi.
ada sepeda, ada kendaraan listrik. Yang ketiga adalah kendaraan umum, yang keempat baru kendaraan pribadi. Jadi begitu ada gagasannya, tumbuhkan dalam bentuk narasi, actionnya. Yang dibangun urutnya begitu. Kalau kita tidak konsisten dengan gagasan, nanti yang dibangun nomor 4 terus tuh. Fasilitas untuk kendaraan pribadi. Kenapa? Karena bekerjanya tanpa menggunakan gagasan. Itu contoh. Jadi ketika kita membangun trotoar, mengapa bangun trotoar? Karena konsisten dengan ide itu. Dan kemudian arahnya adalah kendaraan umum. Saya memberikan contoh nih Bang. Saya tidak mau bahas semua topik. Saya contoh transportasi saja. Sebagai ilustrasi ada gagasan. Nomor 1, kata kuncinya integrasi. Transportasi umum di Jakarta bertahap kita integrasikan. Istilahnya namanya Jaklingko. Penama Ya, mungkin bisa ditunjukkan lagi slide-nya Mas Ahmad. Jadi tadi sekilas saja bagaimana pentingnya gagasan itu, karena memang banyak kota-kota yang sedang tumbuh, misalkan saja di salah satunya di tempat saya di Lombok, di Kota Mataram itu sedang tumbuh. Ketika melihat ada potensi ekonomi yang baik, maka solusi yang dilakukan adalah bagaimana menciptakan jalan ini semakin luas lagi, karena ingin bagaimana mempercepat laju-laju aksesibilitas. Namun nanti ketika itu sudah tumbuh dan ujungnya sudah tidak ada lagi potensi untuk pengembangan, kadang penyesalan memang ada di belakang, kemudian bingung bagaimana mengecilkan jalan itu kembali, kemudian nanti akses pejalan kaki yang mulai dimunculkan. Jadi memang gagasan itu tidak direncanakan sejak baik di awal, karena memang penyesal di belakang. Seperti itu banyak kasus pengembangan kota yang seperti itu. Contoh saja misalkan di Bandung, jika kita lihat, maaf ini berpindah ke Bandung, jalan di Bandung sudah tidak bisa diluaskan lagi, karena memang sudah segitu saja panjang dan lebarnya. Namun solusi yang diambil memang oleh wali kotanya adalah bagaimana membuat kebijakan one way system. Jadi banyak sekali jalan-jalan di Kota Bandung yang tidak 2 jalan tapi cuma hanya 1. Jadi kalau misalnya kita sudah belok kanan, ya kita harus kembali ke jalan itu, membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang jalannya yang kebijakan itu tadi one way system. Lanjut di slide ini, next slide Mas. Ya ini tadi juga disampaikan tentang bagaimana menggabungkan moda-moda transportasi publik yang ada di sini. Ilustrasinya adalah bagaimana 4 moda transportasi digabungkan menjadi satu kawasan yang baik, karena memang alasan utama tidak adanya alasan utama bagaimana mengatasi kemacetan itu bukan dengan meningkatkan jalanan dengan pendapat saya, bukan dengan, maaf sebentar, ini ada teman saya. Ya, maaf saya tadi ada sedikit gangguan. Ya, jadi solusi bagaimana mengatasi kemacetan ada dengan meningkatkan fasilitas transportasi publiknya, bukan memaksa supaya menggunakan transportasi publik, tapi bagaimana meningkatkan fasilitas di transportasi publik supaya semuanya itu mau untuk menggunakan transportasi publik. Karena memang kayak kebijakan-kebijakan yang ada kebanyakan memaksa kita, ditutup jalan aksesnya, ditutup jalan lain sebagainya, sehingga dipaksa ya udahlah pakai busway aja, ya udah dipakai ini. Sedangkan ketika menggunakan dia sangat tidak nyaman. Nah, solusi yang baik adalah bagaimana meningkatkan kenyamanan itu tadi. Next slide Mas. Next. Nah ini sekilas hasil yang didapatkan oleh DKI. Back slide. Diketahui bahwasanya ada penurunan angka kemacetan yang semula misalkan peringkat 2 di dunia, kemudian menjadi peringkat 12 kalau tidak salah tahun ini. Tahun ini peringkat 12. Salah satu isunya memang PSBB yang menyebabkan DKI Jakarta menjadi kota yang tidak macet. Namun mungkin kita bisa lihat di tahun depan atau di tahun ini bagaimana posisinya, apakah memang menjadi lebih baik lagi atau menjadi lebih tidak baik seperti itu. Ini juga dapat dilihat penumpang
busway meningkat signifikan, yang menandakan fasilitas kenyamanan itu tadi yang ada seperti itu, bukan lagi dipaksa untuk naik busway, tapi memang fasilitas kenyamanannya yang memang memadai seperti itu. Dan juga di sini penumpang MRT meningkat signifikan, sejak 8 bulan saja penumpangnya sudah mencapai 20 juta. Jadi biaya bukan isu utama di dalam transportasi publik, karena semahal-mahal MRT ada eksternalitas positif sebenarnya yang didapatkan dengan bagaimana cepat waktunya itu, hanya bisa dapat mencapai ujung Lebak Bulus hingga ke ujung Bundaran HI dalam waktu singkat 30 hingga 40 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ardi dan juga kawan-kawan semuanya. Mungkin nanti Pak izin slide ini kami revisi kembali Pak, kami perbaiki lagi karena memang masih ada hal-hal yang ingin kami tuangkan lagi di dalam slide. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Mas Fikri sama Mas Ahmad. Jadi isunya public transport tersebut ya, tidak ada permasalahan dari sisi biaya, ya. Karena apa? Karena public transport tersebut ya istilahnya kalau dari sisi investasi sangat menguntungkan gitu ya. Jadi walaupun seperti di DKI tadi ada transportasi 0 rupiah menghubungkan dengan kendaraan-kendaraan transportasi publik, tetap saja tidak rugi. Kemudian transportasi publik itu sudah drivernya itu sudah digaji gitu ya, sehingga tidak ada lagi ugal-ugalan seperti Metro Mini dulu, kemudian Kopaja gitu kan. Nah, saya masih di masa-masa itu dulu. Jadi ini menarik ya, fenomena dan isu transportasi publik. Tetapi kan isu yang mau desain nanti untuk tulisannya apa, Fikri sama Ahmad? Apakah tetap DKI juga nggak apa-apa, Semarang, Solo juga nggak apa-apa, tetapi isunya apa kira-kira? Sebenarnya sih kalau untuk DKI Jakarta itu Pak, saya awalnya berpikirnya sama Mas Fikri itu mikirnya untuk integrasi transportation ya Pak, integrasi public transportation untuk menjawab tadi isu kemacetan yang ada di Jakarta. Dalam arti gini Pak, kemacetan Jakarta ini kan akarnya itu karena kapasitas jalan yang nggak cukup ya Pak ya. Kalau di teori transportasi, jawabannya itu bukan lebarin jalan, tapi bangun transportasi publik. Salahnya, ya mohon maaf ya Pak, pembangunan transportasi publik selama ini yang penting ada dulu, tapi nggak bicara bagaimana integrated transportasi. Akhirnya, karena transportasi ini tidak terintegrasi dengan baik, orang jadi males mau naik transportasi publik. Contoh Pak, saya kalau mau pergi ke Kuningan dari Depok misal gitu, saya harus naik KRL dulu turun Sudirman, baru nanti habis itu naik Transjakarta Sudirman. Kalau dulu belum ada Transjakarta yang orange ya Pak, sekarang sudah ada. Dulu sebelum ada Transjakarta yang orange, saya harus turun Sudirman, naik Opang, belum ada ojol dulu, naik Opang baru bisa ke Kuningan. Kalau enggak saya harus jalan kaki naik ke atas, naik Transjakarta arah Bundaran HI, pindah jurusan lagi ke arah Kuningan. Itu ribet sekali, tidak integrated. Dan ini takes time banget kan Pak, lebih cepat saya naik motor setengah jam sampai itu. Itu contoh saya aja nih, baru saya, belum banyak orang. Akhirnya orang kan berpikir, lah ngapain saya naik transportasi umum kalau waktunya lebih lama gitu kan. Tujuannya transportasi umum ini kan kita mengimbangi waktunya, tapi kita kurangi biayanya, akhirnya orang ini beralih ke transportasi umum gitu Pak. Kan kuncinya sebenarnya di sana. Nah, jadi yang kami mau angkat adalah integrated transportation. Bagaimana semua transportasi ini bisa terintegrasi dengan baik, akhirnya orang itu mau ke tujuan manapun jadi nyaman gitu Pak. Begitu Pak kira-kira Pak. Oke, jadi integrated transportation. Jadi isunya nanti kalian dari sisi ekonomi ya? Okay. Iya Pak. Oke, jadi bagus. Oke, jadi istilahnya bagaimana mengurangi cost ya, tetapi misalnya transportasi itu bisa lebih murah, tetapi dia juga tidak rugi. Itu menarik itu di Jerman ya. Di Jerman itu hari Sabtu Minggu ya. Kalau Sabtu Minggu, kalau kita mau naik transportasi publik,
itu misalnya kalau mau keliling Jerman itu hanya sekitar 40 euro, ya kan? Tetapi kalau nambah satu orang, ya, misalnya kita dengan keluarga, itu bisa tambah satu orang jadi 41 euro. 42 ya. Tambah 2 orang jadi 40. Jadi kalau kita pergi 5 orang, hanya 50 euro, kita bisa keliling Jerman. Ya. Jadi sejauh apapun kita satu negara itu boleh. Ya. Jadi itu diberikan untuk hari Sabtu dan Minggu. Artinya apa? Kalau orang ingin liburan menggunakan transportasi publik, itu cost-nya itu minimum banget, gitu kan? Nah, ini menarik ya. Siapa tahu mungkin untuk mengurangi cost dari transportasi publik yang sudah terlanjur diturunkan, ya, sehingga tidak bisa membuat merecovery cost-nya, misalnya seperti itu. Jadi dibuat seperti itu, tapi akhirnya ya orang ya hari libur itu cenderung menggunakan transportasi publik. Itu menarik ya. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa dikembangkan untuk. Tapi kalau integrated planning ini memang penting sekali ya dari konsepnya tadi. Saya memang dari awal tadi sudah berpikir tentang lingkungan ya. Jadi lingkungan ini penting sekali. Jadi gini, tata kota itu akan membuat ya perilaku atau budaya ya. Jadi kalau kota kita tidak ada jalan untuk jalan kaki, ya orang jarang lah jalan kaki. Orang biasanya sering naik sepeda motor gitu dan sebagainya. Karena apa? Kalau dia itu jalan kaki di jalan besar itu nggak mungkin karena tidak ada ya akses untuk jalan kaki. Jadi biasanya isu pedestrian itu penting sekali sebenarnya. Jadi itu merubah budaya orang. Tetapi satu lagi begini, ini Jakarta sudah mulai ya. Jadi kalau kita dimanapun di kota-kota di dunia, kita pasti mencari taman kota, ya taman kota. Jadi taman kota itu tempat orang saling berinteraksi dan sebagainya. Kemudian di situ ada jajanan atau apapun lah. Jadi taman kota ini membuat community yang membuat budaya baru, gitu ya, budaya baru memang. Jadi isu seperti di Jakarta itu mungkin sudah mulai kayak individualis dan sebagainya. Itu malah di kota-kota besar itu orang sudah nggak lagi individualis, sudah mulai berinteraksi dan sebagainya gitu ya. Itu taman kota dan sebagainya. Kemudian itu kayak kota-kota di dunia ya, seperti Paris, kemudian Barcelona. Itu sebenarnya mana lebih ramai, Paris dibanding Barcelona? Sebenarnya Barcelona itu jauh lebih ramai ya. Walaupun di sana itu pencopet jauh lebih banyak gitu ya, jadi pencopetnya cantik-cantik lagi di Barcelona. Jadi kalau di Spanyol itu, jadi dia itu membuat satu pusat perdagangan ya, membuat pusat taman kota atau sebenarnya jalan pedestrian lah sebenarnya. Jadi penjualan yang ini, tetapi di situ copet banyak sekali dan copet itu jadi hiburan seolah-olah di sana. Jadi kalau copet itu orang itu yang salah gitu ya. Bukan pencopetnya yang disalahin, itu kesannya seperti itu. Jadi karena orang tahu seluruh dunia di daerah tersebut ya memang daerah copet gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi istilahnya nggak tahu kita budaya-budaya yang muncul ini. Jadi istilahnya gini, kalau kita bisa mengkonstruk budaya ya dari tata kota. Jadi ini tata kota ini jadi penting sekali. Ya, jadi memang perencanaan tadi yang kata Fikri tadi itu penting sekali ya. Jadi memang pejalan kakinya itu memang harusnya diutamakan ya. Jadi sehingga polanya itu sudah jelas ya, desain perannya sudah jelas. Jadi memang kota itu akan bagus nanti di masa depan. Kemudian integrated transportasi itu memang terjadi di negara-negara itu terjadi. Kemudian kita pakai alat Google ya. Jadi kita kan pakai Google Map ya kalau misalnya kita pergi ke satu negara. Jadi kalau memang kalau kita pakai alat ini tertentu, HP tertentu ya, dia itu Google Map-nya itu tetap aktif walaupun kita offline. Nah itu ada merek-merek tertentu seperti itu ya, yang sudah terkenal. Itu memang itu ada dukungan dari kotanya gitu ya untuk mengaktifkan alat tersebut walaupun dia offline untuk untuk sebagai alat untuk menentukan arah, jalur, peta dan sebagainya. Dan satu lagi gini, kita memang kadang-kadang kan selalu punya benchmark ya.
dalam pengembangan satu wilayah, ya benchmark. Jadi gini, kalau kayak Indonesia itu agak sulit kita itu benchmark, kita itu Eropa. Ya, kenapa? Karena mereka itu penduduknya sedikit, ya, infrastrukturnya itu bagus, ya, penduduknya sedikit. Nah, jadi istilahnya, jadi mungkin malah kita itu yang harus berpikir supaya kita itu bisa jadi benchmark untuk daerah-daerah yang penduduknya besar dan infrastrukturnya tidak terlalu optimal. Jadi itu. Satu lagi begini, kalau kita di jalan tol kan selalu ada pembatasan kecepatan minimum, kecepatan maksimum ya. Kalau di luar negeri itu di jalan besar, di jalan biasa saja, mereka itu ada pembatasan kecepatan minimum. Nah, jadi kalau pembuatan SIM itu ada pembatasan kecepatan minimum, yaitu sekitar 70 mil per jam ya. Nah, jadi ada. Karena apa? Kita nggak bisa itu santai di jalan umum ya dengan kecepatan yang minimum gitu ya. Jadi sehingga mengganggu orang yang ingin pergi di jalur itu, apalagi jalan dua arah dan sebagainya. Itu menarik sekali. Jadi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran. Jadi begini, kalau kalian bisa menampilkan sedikit saja gitu ya, apa namanya, ide yang bisa meminimumkan cost, memaksimumkan benefit, kan itu sebenarnya intinya ya. Tetapi juga jangan sampai menghilangkan budaya ya. Jadi sekarang ini kan kenapa kita ya berjubel dulu di kereta ya, itu berjubel dulu di kereta yang padat sekali ya, tetapi kok masih individualis, kan aneh ya. Ya, padahal itu berjubel, saking padatnya itu nggak bisa berkomunikasi gitu. Nah, jadi sebenarnya ada yang wajarnya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang humanis seperti itu harus diperhatikan. Jadi kalian kan nanti perancang-perancang kota di Indonesia, mudah-mudahan isu-isu tentang bagaimana membangun lingkungan dengan membangun kota yang ramah terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, sehingga kita bisa berhidup berdampingan dengan alam, berdampingan dengan binatang, berdampingan dengan hewan, dan berdampingan dengan tumbuhan, sehingga budaya juga nggak hilang gitu ya. Dan kita juga bisa membangun kota kita asli dan dikenal. Satu lagi gini, yang menarik lagi, kita kan sudah merasakan ini ya, from home dan sebagainya. Jadi manusia itu butuh interaksi ternyata, butuh interaksi, butuh komunikasi, dan butuh suasana baru dan sebagainya. Jadi pengembangan kota itu walaupun minim, walaupun kecil gitu ya, dengan suasana-suasana yang baru itu sangat-sangat membantu dalam pengembangan satu kota, ya pengembangan satu masyarakat, komunitas, dan pengembangan satu negara. Oke, itu kira-kira masukan dari saya. Jadi istilahnya isu ini bagaimana dikemas gitu ya. Jadi kalau memang tidak bisa, ya kalau dari sisi cost nggak terlebih mahal nggak ada masalah. Tetapi kan jangan menengah dan panjangnya itu akan merubah budaya, akan merubah ini, itu penting sekali ya. Nah, okay. Dan sekarang ini ya, riset-riset itu nggak menarik lagi tuh, riset satu bidang ilmu. Nah, jadi kan ada kan American Valley, itu tempat West FB itu ya. Jadi kebetulan pimpinan saya pergi ke sana 2 tahun yang lalu kan. Setelah ke sana itu heran dia, nggak pernah aneh sekarang ini katanya. Aneh apa Pak? Aneh kalau ada orang nulis jurnal sendiri satu bidang ilmu. Di sana itu pasti 2-3 bidang ilmu ya, fisika, kimia, gabung sama transportasi, sama perkotaan, itu satu. Itu ya. Yang kedua, ternyata di sana itu, di American Valley itu, anak atau orang yang usianya di bawah 30, itu yang boleh bekerja di FB atau apa, itu mereka itu yang orang-orang kreatif ya. Tetapi di atas 30 itu sudah dipecat atau diberhentikan, boleh di atas 30 tapi harus jadi manajer aja apa, tapi bukan pekerja yang kreativitas dan sebagainya. Itu hasil pandangan mata mungkin bisa kita gunakan. Jadi istilahnya jadi harus ada teamwork ya, apapun kita teamwork. Itu makanya saya terus terang saja sejak berapa tahun yang lalu nggak pernah lagi jarang sekali memberi tugas sendiri ya, karena teamwork itu yang bisa membuat kita ini, dan ya apalagi kayak penataan kota apa itu kan pasti kerjasama lah, apalagi di MPKP ini kan kebijakan publik, jadi harus bisa berkomunikasi dengan
para pihak untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Oke, saya rasa itu ya dari saya. Mungkin silakan ada yang mau ditanyakan ke Ahmad sama Fikri atau ada yang mau diskusikan. Silakan. Ya Pak, nambahin sedikit Pak tadi. Silakan. Untuk integrated transportation itu ya tadi sebenarnya ya itu saya rada muat juga dari gubernur sebelumnya, sebenarnya Pak Anies, Pak Ahok itu bilang gini, kalau Anda naik kendaraan pribadi 2 jam naik transportasi umum Transjakarta setengah jam, Anda wajib naik transportasi umum, nggak ada. Nah, itu meminimalisir cost itu ya memang jadi concern gitu. Ya saya pun sama, kalau bisa naik transportasi umum dan lebih nyaman dan lebih cepat sampai, saya akan milih transportasi umum. Itu secara logika aja orang akan milih gitu. Dan integrasi transportasi itu juga bicara orang pindah dari satu transportasi lain itu ya harus nyaman gitu Pak. Jangan sampai kemarin siapa ya, saya lupa itu dosen MPKP juga yang nanya ke saya. Kamu pindah transportasi itu dari MRT ke Transjakarta itu dari Sudirman itu kehujanan nggak? Kalau masih kehujanan itu belum integrated berarti dia. Kalau nggak kehujanan baru itu integrated gitu katanya. Ya, logis juga sih maksudnya. Kalau memang kehujanan ya orang juga malas juga Pak pindah-pindah gitu. Begitu Pak. Kira-kira. Oke, sip. Oke, transportasi publik ya, menarik sekali. Dan itu tadi kesannya ya, cost itu nggak ada masalah ya kalau transportasi sebenarnya. Karena apa? Karena itu sektor yang paling, salah satu yang paling nggak harus pemerintah juga sih sebenarnya yang support, itu swasta juga sangat bersedia untuk melakukan itu ya, karena sangat menguntungkan gitu ya kalau kita bekerja di sektor transportasi dari sisi ekonomi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada Jovin nih, Rianda, silakan. Dina, gimana, apa kabarnya, sehat semua? Sehat Pak, alhamdulillah. Oke, jadi oh ya, untuk Akbar tadi dan tim ya, jangan lupa ya untuk persiapan papernya. Jadi teman-teman, untuk final tes kita, saya tidak akan memberikan soal ujian ya. Jadi saya akan memberikan, ada beberapa masukan